hasratku, rinduku memuji. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk kali ini kita akan membahas satu tema yang sering dipertanyakan oleh sebagian kecil orang-orang Kristen. Ini saya berbicara untuk kalangan Kristen ya. Apakah orang Kristen diperbolehkan makan babi berdasarkan ajaran Alkitab? Ya, kita tahu secara umum, secara sekularis, makan babi itu tidak ada masalah. Itu memang babi boleh dimakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya balik bertanya, sejak kapan iman Kristen, orang Kristen dilarang makan babi? Nah, konon katanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada larangan untuk makan babi. Nah, untuk membahas itu tentu kita melihat bahwa konsep-konsep orang Kristen yang melarang sesama Kristen makan babi itu terdapat di dalam Perjanjian Lama. Secara khusus, misalnya yang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-11. Di situ diuraikan tentang binatang yang haram, hewan yang haram, dan yang tidak haram. Yang haram tidak boleh dimakan, yang tidak haram, yang halal, itu yang boleh dimakan. Dan salah satu menurut ajaran itu bahwa babi tidak boleh dimakan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Kita akan bahas kebenaran itu di dalam perspektif iman Kristen. Tentang larangan makan babi di dalam Imamat pasal 11, sesungguhnya ini merupakan hukum bagi bangsa Israel. Hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan sesungguhnya hukum ini lebih merupakan ketaatan daripada masalah haram atau tidaknya sebenarnya. Jadi Tuhan memberikan perintah dan Tuhan mau bahwa orang-orang yang menerima perintah itu taat pada perintah itu. Orang-orang Israel taat pada perintah itu. Sebenarnya larangan untuk makan babi di dalam Imamat pasal 11 itu untuk babi yang liar. Makanya tidak disebut babi saja, disebutkan babi hutan. Jadi babi yang diternak, babi yang dipelihara itu tidak dilarang. Kita tahu bersama bahwa babi dipelihara untuk apa? Untuk dimakan. Tidak ada fungsi lain babi dipelihara kecuali untuk dimakan. Nanti kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Justru di sini saya mengatakan bahwa orang Kristen boleh makan babi. Yesus saja makan babi. Saya akan berikan bukti-bukti ayat Alkitabiahnya ya. Memang tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus makan babi. Tetapi setidaknya ada ayat-ayat yang memberikan petunjuk dengan tegas bahwa Yesus itu makan babi. Saya akan tunjukkan ayatnya bagi kita. Ada petunjuk-petunjuk Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus sendiri menyetujui makan babi dan bahkan dia sendiri makan babi. Saya akan bacakan ayat-ayat petunjuknya bagi kita. Di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-28 ya sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian juga di dalam Markus pasal 5 dan Lukas pasal 8 juga itu diceritakan di situ dikisahkan tentang Yesus yang mengusir roh-roh jahat dari seorang yang kerasukan setan. Di sana ada kawanan babi. Ketika Tuhan Yesus hendak mengusir roh jahat itu dari orang yang kerasukan ini, setan-setan itu, roh-roh jahat itu meminta kepada Yesus supaya mereka diizinkan masuk ke kawanan babi-babi yang sedang dijaga. Nah, dari kisah ini kita tahu bersama bahwa ada kawanan babi yang sedang dijaga. Ada penjaga-penjaga babi itu. Ini bisa diartikan dalam pengertian masa kini ada peternakan babi pada masa itu. Jadi pada zaman Tuhan Yesus sudah ada peternakan babi ya. Kemudian pada bagian lain di dalam Lukas pasal yang ke-15 mulai dari ayat yang ke-11 sampai seterusnya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ini menghabiskan seluruh bagian warisannya dan kemudian setelah habis dia mau bekerja pada peternakan babi. Itu ya, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Lukas 15 ayat 14, demikian firman Tuhan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Dari kisah, dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang yang hilang ini, Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan tentang adanya peternakan babi pada zaman itu. Jadi saya meyakinkan kita semua bahwa
di zaman Tuhan Yesus dulu telah ada peternakan babi. Kita tahu bersama bahwa babi tidak ada fungsi lain untuk diternakan selain dagingnya dimakan. Jadi kalau ayam misalnya, selain dagingnya dimakan, mungkin sebelumnya dia dijadikan ayam petelur, ya, supaya menghasilkan telur. Atau misalnya sapi dipakai untuk membajak, demikian juga kerbau dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau babi diternakan hanya untuk dimakan, tidak ada fungsi lain. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus dikenal sebagai pelahap, di mana-mana ia melayani. Sebagaimana dia juga mengutus murid-muridnya, tinggallah di tempat di mana engkau diterima melayani di sana, dan makan, minumlah di tempat di mana engkau diterima. Tuhan Yesus kemana-mana ia melayani, dia makan sampai dia dicap sebagai pelahap, orang yang rakus. Saya yakinkan kita semua bahwa pada zaman itu makan babi itu merupakan hal yang layak, hal yang lumrah. Maka Tuhan Yesus pun makan babi. Tidak mungkin dihindari. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang menganggap tidak boleh makan babi, itu berarti belum mengerti bagaimana kisah kehidupan Tuhan Yesus. Dan nanti saya akan bacakan ayatnya bahwa orang yang semacam itu imannya lemah. Bapak Ibu yang terkasih, secara teologis saya pikir ini sudah cukup menjawab bagi kita. Nah, kita masuk di dalam bagian-bagian yang umum secara sekuler. Konon katanya daging babi itu bau amis. Itu sebenarnya lebih merupakan apa yang ada di dalam pikiran. Kenapa saya katakan demikian? Daging lain juga amis. Ikan amis banget. Ayam amis juga. Sapi amis juga. Kerbau amis. Apapun amis. Daging babi pun amis. Jadi ini lebih merupakan masalah yang ada di dalam pikiran. Saya ingat ada seorang yang diajak makan tanpa diberitahu ini daging apa. Lalu dia makan, dia berkata enak. Setelah selesai makan, dia baru dikasih tahu bahwa ini daging ini. Lalu kemudian dia muntah-muntah. Dia nggak bisa terima. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya sebelumnya kalau dia belum tahu bahwa daging itu daging sesuatu yang aneh bagi dia, itu nggak masalah. Tetapi setelah dia tahu lalu mulai masuk dalam pikirannya, baru dia katakan amis, lalu dia muntah-muntah. Jadi sebenarnya kalau soal itu masalah yang ada dalam pikiran. Lalu kita masuk di dalam hal-hal yang sering diperdebatkan. Konon katanya di dalam daging babi ada cacing, ada ulat, ada hewan yang bisa membahayakan kalau manusia memakannya. Ya, ada cacing yang mana kalaupun dibakar, kalaupun dimasak di atas 100 derajat Celcius, bahkan dibakar dengan api, itu tidak bisa mati. Saya akui itu benar. Itu benar-benar ada. Nah, sekarang saya mau katakan juga bahwa cacing semacam itu bukan hanya di daging babi, di daging-daging yang lain pun ada. Saran-saran dari praktisi kesehatan menyatakan bahwa kalau mau daging babi yang aman, maka pilihlah daging yang segar. Simpanlah di tempat yang baik. Jangan terkontaminasi dengan tempat-tempat yang tidak baik, tempat-tempat yang buruk. Saya pastikan semua aman. Nah, ada hal yang paling ekstrim dengan daging babi. Konon katanya ada cacing yang tidak bisa mati. Saya katakan itu betul. Dan kalau kita potong dagingnya pas ketemu cacing itu, saya mau kasih tahu cara membunuhnya secara mudah dan secara ajaib. Ya, memang ada cacing, kalau dia kena angin, itu dia membesar. Awalnya dia kecil, nggak bisa kelihatan, sekecil rambut. Kalau dia kena angin, dia lepas dari dagingnya, dia bisa membesar sebesar tali pancing. Jadi itu panjang, ya, bergulung-gulung dia. Itu saya pernah saksikan benar. Kalaupun dibakar di atas api, dibakar pakai minyak, dibakar, dikasih air panas, atau apapun, bahkan ditaruh di atas besi, diketok pakai palu sekuat-kuatnya, tidak juga mati. Saudara tidak bisa mati. Tetapi saya kasih tahu cara membunuhnya. Hanya satu cara paling gampang. Kasih garam. Dalam 30 detik sudah mati dan mengering. Akhirnya tidak membahayakan bagi kita. Maka orang-orang tua dulu itu mereka tahu persis cara itu. Maka daging babi itu diasinkan. Ya, dikasih garam. Maka ulat-ulat, cacing-cacing, bahkan hewan-hewan apapun itu akan mati. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya soal makan babi atau tidak makan babi itu sebenarnya tidak penting. Mengapa? Hal kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tetapi saya mau ngajak kita semua, kita menikmati seluruh berkat Tuhan sambil memuji memuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan Allah dengan makan makanan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Saya ingat ada suatu penelitian
mengatakan bahwa justru di negara-negara yang banyak mengkonsumsi babi, di negara-negara itu terdapat banyak ilmuwan. Bahkan di negara itu IQ rata-rata warga negaranya lebih tinggi daripada IQ rata-rata warga-warga negara di dunia. Ini fakta, ini suatu penelitian. Untuk mengakhiri pembahasan kita pada saat ini, saya akan membacakan ayat Alkitab bagi kita. Roma pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Berdasarkan ayat yang barusan saya baca, ternyata orang yang tidak makan makanan tertentu itu karena imannya lemah. Ini berdasarkan ayat Alkitab ini ya. Tetapi ada orang yang bisa menerima semua makanan, sebab dia tahu, dia percaya bahwa Allah menerima semua apa yang dimakannya. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bukan masalah apa yang masuk yang menajiskan seseorang, tetapi apa yang keluar dari mulutnya. Apa yang keluar dari hatinya yang diekspresikan melalui perkataan dan perbuatannya. Itulah yang menajiskan seseorang. Jadi sekarang, apakah Bapak Ibu masih ragu-ragu untuk makan babi? Maaf ya, saya bukan peternak babi. Keluargaku bukan peternak babi. Kami tidak juga menjual babi. Kami juga tidak ada hubungan dengan penjual babi. Tetapi saya hanya mau menyatakan secara teologis. Ini untuk kalangan kita, orang Kristen. Biarlah dalam hidup kita ini, kita memuliakan Tuhan. Kalau kita memakan sesuatu, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita pun membatasi diri untuk makanan-makanan tertentu, kita tetap memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hidup hasratku